Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bertemu lagi dengan Ibu di video kali ini. Kita akan belajar cara menghitung volume gabungan bangun ruang. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari cara menghitung volume dan juga cara menghitung luas permukaan bangun ruang. Pada video kali ini, kita akan menghitung volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang. Mengapa disebut gabungan? Sebab di dalam satu soal ini terdapat dua bangun ruang. Seperti ini. Ibu sengaja gambarkan dengan warna yang berbeda ya, supaya bisa membedakan antara bangun ruang 1 dan bangun ruang 2. Untuk soal kali ini, di sini Ibu ambil contoh bangun ruang kubus dengan balok. Ya, kubus yang berwarna biru dan balok yang berwarna merah. Di sini kita akan mencari volume gabungan bangun ruang. Kita tinggal mencari satu persatu. Boleh kita tentukan bangun ruang 1, bangun ruang 2, atau mau terbalik, ini bangun ruang 1 dan ini bangun ruang 2, tidak apa-apa. Nah, di sini Ibu ambil bangun ruang satunya adalah kubus ya, di sini kubus ukurannya adalah 8 cm. Di sini 8 cm. Tentu semua rusuk kubus adalah 8 cm. Semuanya sama. Nah, berarti ini volume bangun 1 ya. Di sini Ibu tuliskan volume bangun 1 karena dia berupa kubus. Masih ingat rumus mencari volume kubus? Ya, mudah-mudahan tidak lupa ya. Rusuk kali rusuk kali rusuk ya, atau sisi kali sisi kali sisi. Boleh Ibu tuliskan rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Nah, di sini rusuknya adalah 8 cm. Berarti 8 kali 8 dikali 8 cm atau 8 pangkat 3. Hasilnya adalah 512 cm. Jangan lupa kalau volume adalah satuannya kubik. Ini bangun yang pertama. Nah, kemudian untuk bangun yang kedua, ini berbentuk balok. Ya, di mana ukurannya adalah diberitahu oleh soal dari ujung sini sampai ujung sini adalah 20 cm. Nah, jangan terkecoh. Ukuran balok itu hanya dari yang merah ini sampai ujung sini, yang merahnya saja. Kalau dari sini ke sini adalah 20 cm, nah yang biru ini kan 8 cm. Berarti sisanya adalah 20 dikurangi 8 adalah 12 cm. Kita tuliskan di sini 12 cm. Nah, kemudian lebarnya 8 cm dan tingginya adalah 20 cm. Nah, Ibu namakan ini adalah bangun 2. Baik, kita hitung volume bangun 2 adalah, ingat rumus mencari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Nah, di sini panjangnya boleh yang paling panjang ukurannya ya 20 cm, lebarnya 8 cm dikali 12 cm. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Ini kan kalau dibalikan gambarnya jadi balok seperti ini. Seperti ini, ya. Oke, kita tinggal kalikan 20 dikali 8 dikali 12 itu hasilnya adalah 1920 cm kubik. Nah, kalau sudah diketahui hasil dari volume bangun 1 dan volume bangun 2, maka kita tinggal menjumlahkannya. Ya, volume gabungan itu adalah volume bangun 1 ya, bangun 1 ditambah volume bangun 2. Seperti itu ya jumlahnya. Nah, di sini volume bangun 1 512 ini ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan volume bangun 2 1920. Nah, di sini hasilnya adalah 2432. Jangan lupa satuannya cm kubik ya.
Nah, seperti itu sudah selesai. Ya, ini adalah mencari volume gabungan bangun ruang. Nah, kemudian kita akan mengerjakan soal yang kedua, yaitu cara menghitung luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan gabungan bangun ruang. Di soal yang kedua ini ada bangun kerucut ya, dan juga tabung. Kerucut bagian atas dan tabung bagian bawah. Nah, untuk luas permukaan ada sedikit perbedaan dengan volume. Yaitu kalau volume tinggal dijumlahkan ya, volume 1 dan bangun 1 dan bangun 2. Nah, kalau untuk luas permukaan kita harus jeli melihatnya. Di sini ada bagian atau sisi yang berhimpit antara kerucut dan tabung. Mana sisi yang berhimpit? Yaitu pada tabung bagian tutupnya ya, bagian atasnya, dan bagian alas pada kerucut. Nah, itu berarti tidak perlu kita cari. Mengapa? Karena bagian tersebut terhimpit ya, terhimpit berdempet antara kerucut dan tabung. Nah, untuk itu kita untuk mencari luas permukaan gabungan ini, yaitu caranya boleh Ibu ditulis sebelah sini saja ya. Luas permukaan gabungan bangun ruang di atas ya. Yaitu, nah di sini ya alasnya dulu, alas bawah dari tabung, alas tabung berarti ya, alas bawahnya. Ibu tuliskan saja, kan alas itu pasti di bawah ya sebetulnya. Nah, kemudian ini adalah bagian selimut dari tabung. Ya, bagian selimut dari tabung. Di sini luas selimut tabung. Kemudian ditambahkan juga luas selimut dari kerucut ya, luas selimut dari kerucut. Nah, ini. Jadi, tidak semuanya tidak misalnya kalian mencarikan luas permukaan tabung ditambah luas permukaan kerucut, tidak seperti itu. Karena untuk luas permukaan itu kita tidak perlu menghitung bagian atau sisi yang berhimpit antara dua bangun ruang tadi. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu apa saja yang kita hitung, satu-satu kita masukkan ukurannya. Luas alas tabung, lihat alasnya itu adalah berbentuk lingkaran. Ya, untuk yang pertama lingkaran berarti rumusnya adalah V dikali R kuadrat. Betul ya? Yang untuk yang luas lingkaran itu alasnya, alas dari tabung. Kemudian luas selimut tabung. Masih ingat pada video sebelumnya, luas selimut tabung itu rumusnya adalah 2 kali V dikali R dikali T. Ya, ingat T-nya adalah T tabung ya, jangan salah menuliskan ukurannya. Nah, kemudian luas selimut kerucut. Selimut kerucut, untuk mencari luas selimut kerucut itu rumusnya adalah V dikali R dikali S. Ya, Ibu kurungkan supaya masing-masing tidak bercampur ya, tidak tertukar. Oke, kita tinggal masukkan V-nya berapa? Kita lihat dulu R-nya. Di sini yang diketahui soal adalah diameternya 10 cm. Otomatis jari-jarinya adalah setengah dari 10 itu adalah 5. 5 itu bukan kelipatan dari 7, sehingga V yang kita pergunakan adalah 3,14 ya. 3,14, R-nya 5 dikali 5. Oke. Tambah, nah ini luas selimut tabung. 2-nya adalah rumus, V-nya 3,14, R-nya tadi 5,
Nah, ingat tabung mana tingginya? Nah, ini tinggi tabung. Ukuran di soal diketahui 20 cm. Nah, terakhir di sini selimut dari kerucut V-nya sama 3,14 dikali R-nya kerucut sama ya dengan R tabung yaitu 5 dan S-nya sisi pelukisnya adalah 13. Oke, seperti itu kita kalikan saja 3,14 dikali 5 dikali 5 itu hasilnya adalah 78,5 ditambah ini 2 kali 3,14 dikali 5 dikali 20 hasilnya adalah 628. Kemudian luas selimut kerucut 3,14 dikali 5 dikali 13 itu hasilnya adalah 204,1. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan 78,5 ditambah 628 ditambah 204,1 itu hasilnya adalah 910,6. Nah, untuk luas permukaan ini jangan lupa satuannya adalah persegi. Sudah selesai ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini Ibu akan sekaligus mengajarkan. Di sini kan yang di soal itu dimintanya luas permukaan gabungan saja. Nah, Ibu tambahkan untuk bangun 2 ini Ibu akan mencarikan juga volumenya. Ya. Volume dari bangun gabungan dari bangun yang kedua tadi. Yang pertama adalah volume kerucut ya. Kerucut. Masih ingat rumusnya? 1/3 dikali luas alas dikali tinggi ya. 1/3 luas alasnya adalah V kali R kali tingginya tinggi kerucut. 1/3 dikali tadi R-nya 5 ya, berarti V-nya 3,14 kali 5 kali 5. Maaf, ini kali ya. Dikali T-nya berapa? Tinggi kerucutnya adalah ini, 12 cm. 12 cm. Nah, 1/3 dikali 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali 12 itu hasilnya adalah volume kerucutnya adalah 314 ya. 314, jangan lupa satuannya kubik. Nah, kemudian volume yang kedua adalah volume tabung. Volume tabung, ingat rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu V kali R karena alasnya berbentuk lingkaran ya. Nah, ini tingginya tinggi tabung, jangan salah. Nah, V-nya 3,14, R-nya 5 kali 5 kali tinggi tabung tadi berapa? Ini, 20 cm. Oke, kita kalikan 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali 20 itu hasilnya adalah 1570. Nah, kalau sudah seperti itu kita tinggal jumlahkan volume gabungan bangun ruang berarti adalah volume kerucut ya, yang di atas ya, bagian yang di atas ditambah volume tabung. Nah, di sini volume kerucutnya adalah 314 ditambah volume tabungnya adalah 1570 cm kubik. Ibu tambahkan di sini cm kubik. Nah, kita jumlahkan 314 ditambah 1570 itu adalah 1884 cm kubik ya. Nah, di sini kita bisa membuktikan bahwa
ukuran volume dan ukuran luas permukaan gabungan bangun ruang itu berbeda. Di sini volume gabungannya 1884, sedangkan luas permukaan gabungannya adalah 910,6. Ya, bisa dibedakan ya, mudah-mudahan. Nah, di sini untuk bangun yang pertama, Ibu juga akan ajarkan cara menghitung luas permukaannya. Ya. Oke, di sini bangun yang pertama itu ada 2 bangun ya. Bangun yang pertamanya adalah kubus. Kubus itu cara mencari luas permukaannya adalah 6 kali S ya. 6 dikali S, ini rumus utamanya. Nah, di sini pada gambar ini lihat sisinya, lihat yang tidak berhimpit. Yang berhimpit jangan dihitung ya. Yang tidak berhimpit kita hitung depan, belakang, atas, bawah, dan samping kiri. Samping kanan berhimpit, jadi tidak perlu dihitung. Jadi luas permukaan kubus di sini kita cukup menuliskan 5 dikali S. Kenapa hanya 5 saja? Karena yang satu sisinya itu berhimpit dengan balok. Jadi 5 dikali S dikali S ya. Nah, di sini 5 dikali sisinya tadi berapa ukurannya? 8 ya. 8 dikali 8. 5 dikali 8, 40. 40 dikali 8 adalah 320 cm persegi. Ya. Nah, kemudian untuk bangun yang kedua berbentuknya balok. Ya, rumus utama permukaan balok itu adalah 2 kali P kali L ya. Kemudian ditambah 2 kali P dikali T ditambah 2 kali L kali T. Ini rumus utama. Ya, rumus sebetulnya maksudnya, rumus sesungguhnya. Ibu kotak ya. Ini adalah rumus yang sebetulnya. Tapi ketika berhimpit, ketika bergabung, nah, rumus ini bisa kita kurangi tergantung sisi mana yang berhimpit. Jadi sisi yang berhimpit tidak perlu kita hitung sesuai dengan rumus sesungguhnya. Kita harus adaptasikan, harus sesuaikan dengan soal yang ada. Oke, kita lihat di sini. Yang tidak berhimpit. Yang tidak berhimpit itu adalah alas sisi bawah dan sisi atas ya, berarti 2 dikali 8 dikali 12. Oke, Ibu tulis dulu ya. Sisi alas dan sisi atas 2 kali 8 kali 12 ditambah. Nah, kemudian yang depan dan belakang. Di sini kan tadi ukurannya 12 ya, karena 20 dikurangi 8 adalah 12. 12 dikali 20 berarti ada 2. 2 kali 12 dikali 20. Kemudian, nah, sisi samping ini 8 dikali 20. Dia hanya 1. Kenapa hanya 1? Karena yang satunya lagi sudah dikurangi dengan sisi yang berhimpit ini. Nah, yang berhimpit ini hanya sebegini, hanya seluas ini yang berhimpitnya. Yang ini tidak berhimpit. Nah, yang tidak berhimpit inilah yang kita hitung untuk menjadi luas permukaannya. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini sisi ini diketahui di soal adalah 20, ya, 20. Kemudian ini kan 8, sama dengan rusuk pada kubus. Jadi sisanya adalah 20 dikurangi 8 adalah 12. Ya, mengerti? Ibu ulangi. Jadi di sini kita harus pandai-pandai melihat ukuran yang rusuknya sama. Di sini kan tidak ada angkanya, tapi kita, oh ini sejajar dengan rusuk ini, ya, ini kan 20. Nah, di sini 8, sisi yang kita perlukan adalah hanya segini. Berarti 20 dikurangi 8 adalah 12. Nah, 12 sudah kita ketahui, tinggal sisi yang seperti ininya. Oh, ini sama dengan yang bawah. Ya, dengan yang bawah ini adalah
8 cm. Berarti 12 dikali 8. Gitu ya. Jadi harus pandai-pandai melihat ukurannya. Oke. Di sini 12 dikali 8 dikali 2 itu hasilnya adalah 192 ditambah 2 dikali 12 itu 24. 24 dikali 2 itu 48, jadi 480 ditambah 8 kali 20 160 ditambah 12 kali 8 itu 96 ya. Ya, kemudian kita jumlahkan. Jumlahnya itu adalah 928 karena ini adalah luas permukaan jadi persegi. 928 cm persegi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Di sini lihat, bisa dibedakan. Volume gabungannya adalah 2432 cm3, sedangkan luas permukaan gabungannya hanya 928 cm persegi. Jadi bisa dibedakan ya antara volume dan luas permukaan gabungan. Kalau volume, hitung masing-masing volumenya, tinggal jumlahkan. Kalau luas permukaan, kita harus jeli melihat sisi mana yang berhimpit. Nah, itu tidak perlu dihitung. Sisanya kita harus hitung semuanya, permukaannya. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya. Mudah-mudahan dapat membantu kalian memahami cara menghitung volume gabungan bangun ruang dan juga cara menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.